Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadzal qur'an wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya khatib menghimbau kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud nyata syukur kita kepadanya. Demikian bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Penyimpangan yang fatal bagi umat Islam di akhir tahun adalah merayakan akhir tahun dengan meniru kebiasaan orang jahiliyah modern. Membakar-bakar api, membakar lilin, kembang api, meniup trompet, itu bukanlah tradisi Islam. Itu adalah tradisi kafir, tradisi manusia jahiliyah, walaupun adanya di era modern. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan berakhirnya tahun 2024 sebentar lagi, yaitu tinggal 11 hari lagi, maka bukan bertambah umur kita, tapi sadarilah bahwa umur kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Jangan lagi dikatakan panjang umurnya, panjang umurnya. Bagaimana bisa panjang umurnya? Setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun umurnya dikurangi. Ini adalah doktrin yang tidak benar dan tidak masuk akal. Umur kita tidak akan pernah bertambah panjang, tapi malah bertambah kurang. Karena bertambahnya tahun yang kita lalui, maka berkuranglah umur kita. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang paling benar kita laksanakan di akhir tahun ini adalah muhasabah. Inilah tema khotbah kita pada siang ini. Muhasabah itu bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa kitanya adalah menghisab diri. Hisab masih bahasa Quran tapi sudah menjadi bahasa kita. Bahasa nasionalnya disebut dengan introspeksi diri. Itulah yang dikatakan dengan muhasabah. Firman Allah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, ayat 18 surat ke-59 surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuhlah mengikuti undang-undang Allah.
Hendaklah masing-masing diri melakukan introspeksi ketakwaan. Sudah sampai di mana ketakwaan yang dia persiapkan untuk bekal hari esok. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah dengan penurunan Al-Quran ini maha memberi kabar, maha memberitahukan apa yang mestinya kamu perbuat. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah juga bersabda yang disampaikan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memeriksa ketakwaan dirinya dan mempersiapkan amal takwanya untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Sementara orang yang kurang akal, orang bodoh atau disebut juga orang dungu, ialah orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, sementara dia berangan-angan memperoleh ampunan dan surga Allah. Umar bin Khattab juga berwasiat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu, periksa-periksalah ketakwaan dirimu sebelum kamu diperiksa di mahkamah Allah kelak. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal takwamu hari ini sebelum kamu ditimbang nanti ketakwaanmu di hari yaumil mizan. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghada an tuhasabu anfusakumul yaum. Karena sesungguhnya pemeriksaanmu terhadap dirimu hari ini akan memudahkan hisabmu pada hari kiamat kelak. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Wa yauma idzin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Hiasilah dirimu dengan ketakwaan hari ini, menjelang kamu menampilkan dirimu pada hari yang besar, yaitu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Karena penampilan kita di padang mahsyar kelak itu menurut ketakwaan kita di bumi ini. Karena di sana kamu akan ditampilkan dan tidak satu pun yang tersembunyi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang diperiksa? Apa alat untuk memeriksa? Dan apa gunanya diperiksa? Yang diperiksa itu tidak lain adalah kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, yang disebut dengan ketakwaan. Alat memeriksanya adalah Al-Quran. Untuk apa diperiksa? Karena di akhirat itu yang dinilai Allah hanyalah ketakwaan. Sementara dakwah-dakwah dan yang dipahami oleh umat, yang diperiksa di akhirat itu adalah pahala dan dosa. Ini penyimpangan besar dan kesesatan yang jauh. Yang diperiksa di akhirat itu adalah ketakwaan. Di dalam Al-Quran itu sangat terang dan jelas. Allah tidak memeriksa pahala di akhirat kelak. Muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah, ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tuntunan bagi orang yang ingin bertakwa. Maka siapa yang ingin bertakwa, maka periksalah ketakwaannya dengan Al-Quran. Di dalam surat 2 juga Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu untuk hari esok akhiratmu
sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal sehat. Muslimin rahimakumullah. Di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 35 juga Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan yang mengantarkan kamu kepada ketakwaan itu. Berjuanglah di jalan Allah, berjihadlah di atas petunjuk Allah. Mudah-mudahan kamu beruntung. Apa yang ditakwahi? Yang ditakwahi tidak lain adalah Al-Quran. Di dalam surat yang ke-6 ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah sumber keberkahan hidupmu di dunia ini dan keselamatan hidupmu di akhirat kelak. Maka ikutilah petunjuk Al-Quran itu. Takwahilah ajaran Al-Quran itu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat Allah. Tapi dakwah yang sampai ke kita, bacalah Al-Quran itu. Tidak perlu tahu isinya, karena yang dibutuhkan adalah pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Satu huruf, 10 pahala. Ini adalah kesesatan dan penyimpangan yang besar. Allah di akhirat tidak memeriksa pahala. Yuk kita ngaji bagi yang belum percaya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah perintahkan sehubungan dengan takwa tadi. Di dalam surat 39 ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu ba'tah wa antum la tash'urun. Ikutilah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Tuhanmu sebaik-baiknya sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak pernah bisa mendeteksinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa harus bertakwa kita kepada Allah? Jawabnya ada 3. Yang pertama, kalau kita mencari ampunan dan surga Allah, itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Surat yang ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila ma'firatim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Alasan yang kedua, mengapa harus kita bertakwa? Allah hanya menerima kebaikan dari orang yang bertakwa. Surat yang kelima Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal kebajikan orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, Allah hanya meridhoi orang yang bertakwa. Kalau saya tidak mencari pahala Ustaz, saya beribadah itu cari keridhaan Allah. Allah hanya meridhoi orang yang bertakwa. Dalam surat yang ketiga Al Imran ayat 15. Lillazina taqaw ridwanum minallah. Bagi orang yang bertakwa telah disediakan keridhaan dari Allah. Sebagai penutup dari khotbah yang pertama ini, ada 3 tahapan muhasabah. Yang pertama adalah sebelum berkata dan berbuat, yaitu muhasabah ilmu. Karena Allah perintahkan dalam surat 17 ayat 36, perintah ini supaya tidak berbuat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berkata dan berbuat apa yang kamu tidak ada ilmunya. Yang kedua, yang diperiksa itu adalah dikala kita berkata atau berbuat, dikontrol dengan petunjuk Allah. Surat 3 Al Imran ayat 101.
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kalau kamu berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh kamu akan dituntun dalam berbicara dan berbuat menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang ketiga, muhasabah setelah berkata atau setelah berbuat. Di dalam surat 68 surat Al-Qalam ayat 37. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Kamu berkata, kamu berbuat, adakah kamu pelajari dalam kitab Allah seperti itu? Dalam hadis Minang dikatakan, kalau kamu ngece mangango-ngango dulu. Kalau kamu nyubarang malie-lie dulu. Mangece siang mangango-ngango. Malie-lie. Mangece malam badang-adangari. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memuhasabah apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat, apa yang sedang kita katakan, apa yang sedang kita buat, dan apa yang telah kita katakan, dan apa yang telah kita perbuat. Mustahil orang Islam rajin beribadah, sholat, puasa, haji, umroh, zikir, zakat, korban, semuanya lakukan. Tapi dia meninggalkan Al-Quran, mustahil dia akan diredoi oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wasaufa tus'alun. Allah berfirman dalam surat yang ke-43, surat Az-Zukhruf ayat ke-43 dan 44. Berpegang teguhlah kamu kepada ajaran Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, maka kamu pasti di atas siratal mustaqim. Bukankah itu yang kita minta lebih kurang 17 kali sehari semalam? Ihdinas siratal mustaqim. Untuk mengabulkan doa itu Allah perintahkan pegang teguhilah pengajaran Al-Quran. Kamu pasti di atas siratal mustaqim. Lalu kita rajin salat, rajin berdoa, tapi Al-Quran tidak kita pelajari. Mau siratal mustaqim mana yang kita minta? Maka di sini dikatakan, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran ini adalah pengajaran dan peringatan untukmu serta untuk kaummu. Nanti kamu akan ditanyai tentang ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi